Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Sejarah Eduon. Kalau dengan Kadida berarti kan harus siap-siap ya, karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai kelanjutan dari perkembangan pergerakan nasional. Tapi kita akan membahas mengenai sebuah periode di era pergerakan nasional, yaitu adalah periode radikal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan periode radikal? Mungkin teman-teman kalau misalkan dengar kata radikal itu selalu identik dengan hal-hal yang negatif. Stereotipnya itu selalu dengan hal-hal yang bersifat pemberontakan, sifat-sifat yang menentang. Nah, inilah yang nantinya akan kita lebih dalami terkait dengan periode radikal. Di mana di dalam periode radikal ini adalah sebuah periode di mana teman-teman akan melihat bahwasannya banyak sekali organisasi-organisasi yang juga lahir tidak hanya bersifat kooperatif, tidak hanya bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda, tapi ada juga beberapa organisasi-organisasi yang muncul dan juga sangat menentang terkait dengan apa? Terkait dengan penjajahan dari bangsa Belanda dan menuntut terkait dengan kemerdekaan. Nah, itulah poin penting dari era radikal, di mana setiap organisasi yang ada di era radikal ini mencoba untuk tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda, memilih untuk tidak masuk di dalam Volksraad dan akhirnya mencoba untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda melalui jalur-jalur seperti rapat umum dan juga media massa. Nah, itulah yang menjadi poin penting daripada era perkembangan pergerakan nasional sebagai puncak daripada era di mana kita sudah membahas dimulai dari masa periode awal hingga masuk ke masa nasionalisme politik di wilayah pergerakan nasional Indonesia. Nah, teman-teman, untuk bisa memahami terkait dengan era perkembangan pergerakan nasional ini, seperti biasa ya, kita akan lihat dulu terkait dengan peta konsep yang akan kita bahas terkait dengan era perkembangan pergerakan nasional, terutama kita akan melihat terkait dengan periode radikal. Nah, untuk melihat ini, yang pertama kita harus pahami dulu terkait dengan latar belakang kenapa sih muncul periode radikal, terutama di era pergerakan di Indonesia. Kita akan lihat terkait dengan beberapa faktor-faktor yang akan mendukung terkait dengan kemunculan organisasi-organisasi yang ada di era pergerakan yang mencoba untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda dengan cara-cara yang sangat radikal. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita akan mempelajari mengenai sebuah partai yang sekarang dilarang oleh pemerintahan Indonesia ya. Bahkan di tahun 1927 pun nantinya Partai Komunis Indonesia adalah partai yang juga sama dilarang. Karena aktivitas-aktivitasnya yang akan mengakibatkan terjadinya atau gangguan di masyarakat di Hindia Belanda, akhirnya pemerintahan Belanda mencoba untuk menghapuskan Partai Komunis Indonesia. Kita akan bahas Partai Komunis Indonesia tapi yang muncul di era pergerakan nasional Indonesia ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita akan membahas mengenai Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi yang lahir di negeri Belanda, di mana nantinya Perhimpunan Indonesia ini punya ruang yang sangat besar, terutama terkait dengan jaringan-jaringan organisasi dari Perhimpunan Indonesia yang mencoba untuk juga menjalin kerjasama dengan organisasi anti kolonial yang ada di luar dari wilayah kita di Hindia Belanda. Itulah yang nantinya kita lihat dari Perhimpunan Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan melihat terkait dengan Partai Nasional Indonesia atau kita singkat sebagai PNI ya. Di mana nantinya teman-teman selalu ingat PNI itu adalah identik banget dengan yang namanya Soekarno ya, atau Bung Karno, di mana nantinya Partai Nasional Indonesia ini adalah sebuah partai yang juga sama radikalnya, baik seperti Partai Komunis Indonesia maupun juga dengan Perhimpunan Indonesia. Oke teman-teman, itulah terkait dengan peta konsep yang akan kita bahas terkait dengan materi perkembangan pergerakan nasional Indonesia, terutama di era periode radikal. Maka dari itu, mari kita lanjut. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan materi kita yang pertama terkait dengan perkembangan pergerakan nasional di era periode radikal. Yaitu adalah kita akan melihat terkait dengan latar belakang dari kelahiran periode radikal. Nah, untuk bisa melihat terkait dengan kenapa sih bisa muncul periode radikal, maka kita seperti biasa harus tahu dulu terkait dengan latar belakang kenapa bisa muncul era periode radikal. Di mana periode ini nantinya kita akan bisa kenal sebagai era di mana organisasi-organisasi pergerakan yang muncul ini mencoba untuk tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda dan berupaya untuk sekeras mungkin dalam bisa menentang terkait dengan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, apa aja
Oke, mari kita akan cek yang pertama terkait dengan latar belakang periode radikal, yaitu adalah yang pertama adalah pengaruh doktrin Wilson. Apa sih Kak ini maksud dengan doktrin Wilson itu Kak? Oke, jadi kita akan lihat dulu terkait dengan doktrin Wilson ini, kita akan hubungkan dengan materi terkait dengan Perang Dunia Pertama. Teman-teman lihat di sejarah minat ya terkait dengan Perang Dunia Pertama. Teman-teman ingat bahwa Perang Dunia Pertama adalah sebuah perang yang terjadi antara Triple Alliance yang dipimpin oleh Jerman dan nantinya akan menghadapi Triple Entente yang nantinya akan dipimpin oleh Prancis, ada Inggris, dan nantinya mencoba untuk atau berperang akibat dari permasalahan-permasalahan yang muncul di Eropa. Dan pada akhirnya kita akan bisa lihat bahwasannya Perang Dunia I nantinya akan menuju kekalahan bagi Triple Alliance. Dan akhirnya untuk bisa mencegah terkait dengan kemungkinan terjadinya perang di kemudian hari, maka akhirnya Woodrow Wilson di tahun 1918 ini berpidato. Gitu ya. Pidatonya nantinya akan dikenal dengan sebutannya adalah 14 point atau ada 14 butir yang menjadi poin utama daripada untuk mencegah terkait dengan kemunculan perang-perang di masa selanjutnya. Tapi dari 14 poin ini kita bisa kenal bahwa dampaknya adalah lahirlah LBB. Tapi dampak dari doktrin Wilson bagi gerakan-gerakan di Indonesia adalah dari sebuah butir yang berisi mengenai bangsa atau setiap bangsa itu berhak untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, inilah poin yang nantinya ada di dalam 14 poin atau 14 butir yang menjadi rujukan bagi gerakan-gerakan yang ada di Indonesia untuk bisa menjadi bagian yang tidak bisa terlepas daripada setiap bangsa yang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Maka akhirnya teman-teman bisa lihat salah satu yang terpengaruh daripada isi daripada doktrin Wilson ini nantinya kita kenal dengan organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia. Oke teman-teman, itulah terkait dengan pengaruh doktrin Wilson bagi pergerakan nasional di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi yang nantinya melatar belakangi era periode radikal ini? Oke, yang melatar belakangi era periode radikal ini adalah yang kedua adalah pengaruh dari revolusi Rusia. Nah, teman-teman bisa kaitkan lagi dengan materi terkait dengan revolusi dunia ya, terutama terkait dengan kemunculan dari revolusi Rusia. Nah, secara garis besar, revolusi Rusia itu adalah sebuah revolusi yang nantinya dilakukan oleh 3 partai yang ada di Rusia untuk menentang terkait dengan monarki yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Di mana keberhasilan dari Tsar Nicholas II dijatuhkan oleh 3 partai ini nantinya akan menaikkan partai yang bernama Menshevik. Tapi nantinya di Oktober di tahun 1917, terkenal dengan istilahnya atau sebutannya adalah Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik yang dilakukan oleh Partai Bolshevik pimpinan dari Lenin. Vladimir Ilyich Lenin adalah seorang tokoh yang terpengaruh dengan Marxisme, dengan komunisme yang nantinya berhasil untuk menjatuhkan pemerintahan dari Partai Menshevik. Nah, ketika Partai Menshevik ini dijatuhkan, maka akhirnya Lenin menjadi pimpinan besar dari Rusia dan akhirnya membentuk Uni Soviet. Ketika terbentuknya Uni Soviet, akhirnya komunisme ini mulai menyebar ke seluruh wilayah di dunia, termasuk ke Hindia Belanda. Maka nantinya teman-teman akan kenal bahwa munculnya komunisme akan juga memunculkan sebuah partai yang dikenal dengan Partai Komunis Indonesia. Dan salah satu yang terpengaruh dari revolusi Rusia ini, nantinya kita akan lihat terkait dengan peristiwa yang dilakukan oleh Sneevliet, pimpinan ISDV yang mencoba untuk melakukan tindakan pemberontakan terhadap Hindia Belanda dengan terinspirasi dari revolusi yang dilakukan oleh Partai Bolshevik di tanggal Oktober 1917. Itu yang kedua terkait dengan pengaruh revolusi Rusia. Terus yang ketiga adalah yang melatar belakangi periode radikal adalah ketika munculnya kekecewaan dari tokoh-tokoh pergerakan, dari organisasi-organisasi pergerakan terhadap November Beloved. Apa sih Kak yang dimaksud dengan November Beloved ini Kak? Oke, jadi November Beloved itu artinya adalah janji November. Di mana janji November ini adalah sebuah bisa dikatakan adalah sebuah janji yang diberikan oleh pemerintahan Hindia Belanda kepada organisasi pergerakan di Indonesia untuk bisa memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi Hindia Belanda. Tapi kita akan lihat dulu terkait dengan kenapa sih bisa muncul yang namanya janji November ini. Oke, yang pertama atau bisa kita lihat terkait dengan latar belakang daripada kenapa bisa muncul November Beloved adalah karena adanya isu yang muncul di kerajaan Belanda bahwa partai SDAP atau nantinya kita lebih kenalnya sebagai Social Democratic
Arbeider Spartich ini nantinya mengambil alih pemerintahan kerajaan Belanda. Dan akhirnya bisa kita katakan bahwa SDAP ini adalah sebuah partai yang berhaluan komunis. Nah, SDAP ini nantinya berhasil untuk mendirikan partai di Hindia Belanda yang kita kenal sebagai ISDV. Dan ISDV yang kala itu mendapatkan jatah untuk mendapatkan jatah kursi di Volksraad, membentuk sebuah koalisi dengan organisasi-organisasi yang duduk juga di Volksraad seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga Insulinde untuk bisa membentuk sebuah koalisi yang nantinya dikenal dengan namanya Radical Concentration. Jadi Radical Concentration ini adalah sebuah koalisi yang dibentuk dari ISDV dan juga tadi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Insulinde untuk bisa menanggapi terkait dengan isu terkait dengan pemberontakan yang dilakukan oleh SDAP dan juga untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk terkait dengan pemberontakan yang dilakukan oleh SDAP dan juga sekaligus menuntut terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Tuntutannya berupa apa aja? Nah, tuntutan daripada Radical Concentration ini adalah 5 poinnya. Yang pertama adalah Dewan Kerajaan dibentuk oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang nantinya akan mendudukan terkait dengan atau bisa mendudukan organisasinya itu nantinya ada kerajaan Belanda, ada Hindia Belanda, ada Suriname, dan juga Curaçao. Oke, di mana keempat daripada wilayah ini nantinya akan setara atau duduk secara setara. Gitu ya. Ini adalah sebuah tuntutan yang dilakukan oleh Radical Concentration yang pertama. Terus yang kedua, tuntutannya adalah merubah Volksraad menjadi parlemen. Oke, teman-teman, kakak sering sampaikan bahwa Volksraad adalah sebuah lembaga yang dibentuk dalam rangka untuk bisa menampung aspirasi dari masyarakat. Nah, tapi dia tidak punya fungsi sebagai legislatif. Dan ISDV dan juga Radical Concentration itu menuntut agar Volksraad itu dijadikan sebagai parlemen aja yang punya fungsi legislatif. Itu tuntutan yang kedua. Nah, tuntutan yang ketiga adalah menjadikan Dewan Hindia atau Raad van Indi ini menjadi Raad van State atau disebutnya sebagai Dewan Senat. Mirip kayak Senat yang ada di Amerika. Demokrasi ya, dibangun di wilayah Hindia Belanda. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah Kepala Departemen harus bertanggung jawab terhadap Volksraad sebagai parlemen. Dan tuntutan yang kelima adalah memberikan atau pemerintahan Hindia Belanda atau kerajaan Belanda memberikan otonomi seluas-luasnya bagi Hindia Belanda. Itu ada 5 tuntutan dari Radical Concentration. Nah, dampak daripada pembentukan Radical Concentration ini akan memunculkan situasi yang panas banget dalam perpolitikan di Hindia Belanda. Maka akhirnya untuk bisa meredakan panasnya situasi politik itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Limburg van Stierum akhirnya menjanjikan otonomi bagi Hindia Belanda dalam sebuah pidatonya yang nantinya akan dikenal sebagai November Belofte atau nantinya kalau bahasa Indonesianya adalah Janji November. Di mana pidato dari Gubernur Jenderal Limburg van Stierum ini menjanjikan bahwa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan kerajaan Belanda ini berupaya keras untuk bisa mengadakan otonomi di wilayah Hindia Belanda. Tapi ternyata janji hanya janji. Nah, janjinya tidak pernah ditepati oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tersebut. Sehingga akhirnya janji November ini yang tidak ditepati berdampak terhadap kekecewaan yang muncul bagi organisasi pergerakan dan tokoh-tokoh pergerakan. Dan akhirnya memunculkan semacam kekecewaan yang berujung terhadap kesimpulan bahwasanya tidak mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda karena tidak akan bisa mencapai kemerdekaan. Maka dari itu kita perlu untuk melakukan gerakan yang tidak bekerja sama atau non-kooperatif dan sifatnya harus radikal untuk bisa mencapai kemerdekaan yang kita inginkan. Itu adalah pandangan yang muncul dari pergerakan atau tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia akibat dari kekecewaan terhadap November Belofte. Dan yang terakhir teman-teman, yang mengakibatkan munculnya periode radikal atau latar belakang daripada kemunculan periode radikal, kita bisa lihat dari perubahan pasal 111 pada Regeringsreglement. Nah, Regeringsreglement itu artinya adalah peraturan pemerintah, di mana sebelum munculnya Regeringsreglement, organisasi atau hak untuk berserikat itu tidak pernah diakui secara penuh oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kalau ada yang berorganisasi ya berarti harus dihapuskan. Tapi setelah ada perubahan pasal 111, di mana nantinya isinya adalah terkait dengan hak berserikat yang diakui secara penuh
dari pemerintahan kolonial Belanda. Dan juga perkumpulan politik ini nantinya boleh diadakan, tapi dalam batasan tertentu. Teman-teman bisa pahami ya, bahwa ketika pemerintahan kolonial Belanda menjamin hak berserikat dari masyarakatnya, maka disinilah mulai muncul organisasi-organisasi yang kita kenal seperti kayak Budi Utomo, Sarekat Islam. Tapi kalau misalkan setelah perubahan pasal 111 ini ternyata perkumpulan politik juga diperbolehkan. Maka disitulah mulai bermunculan seperti ISDV, seperti seperti PNI juga menjadi bagian tidak bisa terlepas dari perkumpulan politik. Tapi ada aturannya, yaitu adalah batasannya tertentu. Maksudnya adalah ketika ada organisasi rahasia yang ditujukan untuk melakukan pemberontakan atau melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum, maka akhirnya pemerintahan Hindia Belanda berhak untuk bisa apa? Untuk bisa menghancurkan terkait dengan organisasi-organisasi yang dianggap mengganggu tersebut. Sehingga nantinya Gubernur Jenderal itu punya 3 hak yang nantinya ditujukan terhadap organisasi-organisasi rahasia yang bertujuan untuk melakukan pemberontakan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Seperti yang pertama adalah melakukan kegiatan atau melakukan tindakan externering. Maksudnya adalah mengusir tokoh atau organisasi yang diduga melakukan tindakan tersebut keluar dari wilayah Hindia Belanda. Yang kedua adalah melakukan tindakan internering atau pengasingan terhadap tokoh ataupun organisasi yang diduga melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang atau melanggar hukum di Hindia Belanda. Dan yang ketiga adalah verbanning atau melarang untuk orang atau tokoh tersebut untuk bertempat tinggal di wilayah Hindia Belanda. Oke, nah dari sini teman-teman bisa lihat bahwasanya hak dari Gubernur Jenderal ini nantinya adalah salah satu yang paling penting adalah ketika munculnya internering, yaitu adalah ketika dalam kasus Indisi Partridge ya. Kita sudah bahas di materi sebelumnya ya terkait dengan kemunculan daripada nasionalisme politik. Nah, inilah yang mengakibatkan akhirnya Gubernur Jenderal ini melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dalam rangka untuk bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan munculnya organisasi yang mencoba untuk melakukan pemberontakan ataupun mengganggu ketertiban umum. Teman-teman, itulah terkait dengan latar belakang dari periode radikal. Oke, maka selanjutnya kita akan lihat terkait dengan kemunculan dari organisasi, yaitu adalah Partai Komunis Indonesia. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan tumbuhnya organisasi di era pergerakan, terutama di era periode radikal. Dan kita akan membahas terkait dengan kemunculan dari Partai Komunis Indonesia. Mungkin teman-teman ketika mendengar kata-kata Partai Komunis Indonesia, teman-teman langsung ke-trigger. Kak, bukannya ini adalah partai yang dulunya pernah dilarang ya, yang pernah melakukan kegiatan pemberontakan itu? Sepertinya kurang tepat untuk bisa menyebutkan bahwa partai ini adalah partai yang muncul di tahun 65, karena Partai Komunis Indonesia yang akan kita bahas adalah Partai Komunis yang muncul di tahun 1914 hingga tahun 1927, di mana partai ini muncul di era-era masa pergerakan. Memang dia punya kontribusi dalam era-era pergerakan, ternyata ada ya. Kalau kita akan bahas terkait dengan Partai Komunis Indonesia yang nantinya juga turut andil di dalam era periode radikal dan mencoba untuk melakukan tindakan yang non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Kita akan bahas terkait dengan konsep-konsep penting yang perlu teman-teman ingat terkait dengan Partai Komunis Indonesia ini. Oke, yang pertama adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai komunis yang disebut sebagai Partai Komunis Asia pertama loh yang didirikan di Asia, itu udah pasti ya. Terutama Partai Komunis Asia atau Partai PKI ini adalah sebuah partai yang didirikan di luar dari Uni Soviet pertama kali, ngalahin partainya yang ada di Cina maupun di Korea Utara, itu ya. Paling cepat yang ada di di era-era pergerakan ini. Terutama kalau kita bisa lihat bahwasannya partai komunis mayoritas itu kebanyakan ada di daerah Uni Soviet. Tapi partai PKI ini nantinya akan diakui sebagai bagian dari komunis internasional yang ada di Rusia. Itu adalah salah satu konsep yang teman-teman bisa lihat terkait dengan PKI yang ada di Indonesia, yang muncul di era pergerakan. Terus yang kedua, bahwasannya PKI atau Partai Komunis Indonesia awalnya itu bukan bernama Partai Komunis Indonesia, tapi awalnya itu adalah bernama
ISDV atau Indisi Sosialis Demokratik Vereniging. Tadi kakak sudah sampaikan terkait dengan peranan daripada ISDV di dalam Volksraad yang nantinya membentuk konsentrasi radikal menuntut terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Di mana ISDV ini sebenarnya kalau kita lihat adalah sebuah organisasi yang merupakan gabungan dari dua partai yang ada di Belanda. Partai apa aja? Partai pertama adalah SDAP, yang tadi kakak sudah sampaikan, yaitu adalah Social Democratic Arbeiderspartij, dan juga Partai Sosialis Belanda. Dan akhirnya ada 85 anggota yang tergabung di dalam ISDV, dan akhirnya memunculkan sosok yang kita kenal sebagai apa? Sebagai pemimpin dari ISDV pertama, yaitu adalah Henk Sneevliet. Oke, teman-teman bisa lihat terkait dengan wajahnya. Mungkin teman-teman akan lihat terkait dengan wajahnya ini, terutama juga di materi yang sudah kita bahas di era perkembangan pergerakan nasional, yaitu di era periode awal. Oke, nah Sneevliet ini kalau kita lihat secara latar belakang, sebenarnya awalnya Sneevliet ini adalah seorang sosok mistikus Katolik. Jadi dia adalah seorang religius awalnya. Tapi setelah mengenal ide-ide Marxisme, akhirnya Sneevliet ini mulai turun serta atau bisa dikatakan mulai berpikir secara radikal atau berpikir secara komunisme. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan Sneevliet ini menjadi seorang tokoh yang punya peranan penting terutama di dalam ISDV. Dan Sneevliet ini juga adalah sosok yang pernah turut terlibat di dalam penyebaran komunisme di wilayah China. Sehingga Sneevliet ini pernah menjadi agen dari Komunis Internasional Rusia untuk menyebarkan ide komunis di wilayah China. Itulah sedikit terkait dengan latar belakang dari Sneevliet. Dan akhirnya tadi kakak sudah sampaikan bahwa Sneevliet diutus untuk datang ke Hindia Belanda dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menyebarkan ide komunis. Sehingga itulah yang nantinya akan menjadi latar belakang dari kemunculan Partai Komunis Indonesia. Setidaknya latar belakangnya adalah ketika Sneevliet datang ke Indonesia, maka dia berupaya untuk bisa menyebarkan ide komunis yang ada di wilayah Hindia Belanda. Dan tujuannya sudah pasti adalah bisa menyebarkan ideologi komunis, terutama bisa mengkomuniskan Hindia Belanda. Tapi kalau kita lihat pada perkembangannya, terutama di era pemimpinnya Partai Komunis Indonesia ini adalah pimpinan Semaun, nantinya tujuannya tidak hanya melakukan upaya untuk menyebarkan ideologi komunis, tapi juga bisa untuk mencapai Indonesia merdeka dengan cara-cara yang radikal, cara-cara yang non-kooperatif. Oke, inilah latar belakang dan juga tujuan daripada Partai Komunis Indonesia. Dan untuk bisa menyuarakan aspirasinya, menyuarakan pendapatnya, maka akhirnya seperti biasa bahwa organisasi udah pasti biasanya punya apa? Media massanya, punya corong untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Setidaknya PKI di era masa pergerakan di Indonesia nantinya ada dua media massa dari PKI, yaitu adalah Het Vrije Woord, yang artinya adalah kata yang bebas, itu ya, arti dalam bahasa Indonesia ya, dan juga Suara Merdeka. Oke, inilah dua media massa yang digunakan oleh PKI dalam rangka untuk bisa menyampaikan aspirasinya di wilayah Hindia Belanda. Dan akhirnya kita akan lihat terkait dengan kemunculan dari PKI. Nah, maka dari itu selanjutnya kita akan melihat terkait dengan peristiwa penting yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia di era perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan perkembangan daripada Partai Komunis Indonesia. Kita akan melihat terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan PKI itu sendiri ya, biar teman-teman lebih mudah memahami terkait dengan perkembangan daripada Partai Komunis Indonesia. Oke, yang pertama atau untuk bisa memahami terkait dengan perkembangan daripada Partai Komunis Indonesia, teman-teman perlu untuk memisahkan terkait dengan kepemimpinan dari Partai Komunis Indonesia di era Sneevliet dengan kepemimpinan dari Partai Komunis Indonesia di era pemerintahan dari Semaun. Jadi yang pertama, kakak akan sampaikan dulu terkait dengan Partai Komunis Indonesia yang nantinya akan dipimpin oleh Sneevliet atau Henk Sneevliet sebagai pimpinan daripada Partai Komunis Indonesia atau kita kenal sebagai ISDV awalnya. Oke, mari kita akan lihat terkait dengan perkembangan dari ISDV di era pemerintahan atau di era kekuasaan dari Sneevliet. Oke, yang pertama adalah 1914, bahwa Sneevliet ketika datang ke Indonesia di tahun 1913, maka setahun kemudian Sneevliet nantinya berhasil untuk mendirikan ISDV atau kita kenal sebagai Indisi Sosialis Demokratik Vereniging. Tadi kakak sudah sampaikan, setidaknya yang bergabung sebagai bagian dari ISDV awalnya adalah 85 anggota yang tergabung dari SDAP dan juga Partai Sosialis Belanda.
Oke, tapi kalau kita lihat mayoritas dari keanggotaan daripada ISDV awal yang 85 anggota ini, mayoritas itu adalah orang-orang Belanda. Jadi belum ada yang namanya orang-orang pribumi yang tergabung dalam ISDV. Sampai tahun 1915 pun ketika ISDV ini sudah mulai muncul, ternyata ISDV ini adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan ide komunis, tapi ternyata tidak mendapatkan respon yang baik dari rakyat Indonesia. Kakak sudah sampaikan ini juga di era atau di masa-masa organisasi dari Sarekat Islam. Oke, teman-teman bisa cek kembali ya terkait dengan materi terkait dengan periode awal yang muncul terkait dengan perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Di mana teman-teman ingat bahwa ISDV ternyata tidak mendapatkan respon yang baik. Bahkan sampai tahun 1915, ISDV hanya bertambah 15 orang. Jadi hanya bertambah sampai 100 orang. Itu pun dari 100 orang, hanya 3 orang berasal dari kaum pribumi. Nah, ini yang mengakibatkan Sneflit ini mulai berpikir bahwasanya komunis yang disebarkan oleh Sneflit yang ide-idenya adalah ide-ide Marxis ternyata tidak mendapatkan respon. Sehingga akhirnya Sneflit itu mulai berpikir bagaimana caranya bisa menambah jumlah anggota dari ISDV. Itu yang menjadi poin penting. Maka dari itu akhirnya Sneflit memindahkan kantor ISDV yang awalnya di Surabaya dipindahkan ke Semarang. Maka akhirnya di tahun 1915 sampai dengan 1917 Sneflit nantinya ketika datang ke Semarang ketemu dengan sosok yang kita kenal sebagai Semaun. Semaun adalah seorang aktivis daripada anggota aktivis dari buruh dan juga organisasinya adalah organisasi buruh, kereta api dan juga tram. Di mana nantinya pertemuan itu mengakibatkan akhirnya ISDV semakin lama semakin punya kekuatan secara keanggotaan. Itu ya, karena tadi kakak sudah sampaikan atau kakak sudah kalau teman-teman bisa lihat lagi terkait dengan SI itu sendiri bahwa nantinya Semaun ini menjadi ketua dari cabang SI yang ada di Semarang. Dan di era ketika Semaun bergabung dalam bagian dari ISDV, teman-teman bisa lihat bahwa akhirnya ISDV ini nantinya mendapatkan keanggotaan yang juga banyak banget. Itulah yang nantinya mengakibatkan inilah era-era nantinya kita kenal sebagai Sneflit yang mencoba untuk melakukan infiltrasi terhadap tokoh-tokoh di Sarekat Islam yang berdampak terhadap pecahnya Sarekat Islam. Oke, inilah upaya daripada Sneflit yang dilakukan untuk bisa mendapatkan massa yang banyak yang nantinya mendapatkannya dari Semaun dari Sarekat Islam. Terus selanjutnya lagi teman-teman, bahwa nantinya di tahun 1917 bahwasanya kelompok Sneflit nantinya ada sebuah peristiwa yang mengakibatkan munculnya kekecewaan dari Sneflit itu sendiri. Di mana nantinya ada kebijakan yang diterapkan oleh SDAP, yang sudah kakak sampaikan tadi, Social Democratic Arbeider Party, yang nantinya menginstruksikan kepada ISDV untuk terlibat di dalam Volksraad. Oke, nah tapi ternyata apa? Sneflit yang merasa bahwa keterlibatan ISDV di dalam Volksraad ini nantinya akan mengganggu upaya-upaya untuk dalam penyebaran ide-ide komunis dan juga mengganggu upaya-upaya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk bisa mencapai kemerdekaan. Dan itulah yang nantinya adalah sebuah hal yang sangat dikecewakan oleh Sneflit terhadap SDAP. Maka akhirnya Sneflit di tahun 1917 juga akhirnya mencoba untuk melakukan pemberontakan hasil dari inspirasinya Revolusi Oktober 1917-nya Vladimir Ilyich Lenin yang nantinya mencoba untuk melakukan pemberontakan di Surabaya dengan cara menghimpun 3.000 anggotanya yang berasal dari pelaut dan juga berasal dari prajurit-prajurit Belanda yang terpengaruh paham-paham komunis dan akhirnya ngebentuk Dewan Soviet. Tapi naasnya pemberontakan yang dilakukan oleh Sneflit dalam rangka sebagai bentuk respon kekecewaannya terhadap kebijakan SDAP malah berakhir kegagalan. Setidaknya penangkapan dan juga penahanan terhadap anggota-anggota yang terlibat di dalam pemberontakan di Surabaya ini dan juga berakhir dengan Sneflit yang akhirnya harus dipulangkan kembali ke Belanda. Itulah yang nantinya mengakibatkan tampuk kekuasaan di ISDV akan beralih ke Bumiputra yang kita kenal dengan tokohnya adalah Semaun. Dan inilah yang nantinya akan menjadikan ISDV akan merubah namanya dari ISDV menjadi Partai Komunis Indonesia. Maka selanjutnya kita akan melihat terkait dengan ISDV atau PKI di bawah pemerintahan atau di bawah kekuasaan dari Semaun.
Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan perkembangan daripada Partai Komunis Indonesia, terutama di era pemerintahan atau di era kekuasaan dari Semaun ketika menjadi pemimpin daripada Partai Komunis Indonesia. Mari kita akan lihat terkait dengan perkembangannya. Oke, yang pertama adalah kalau kita tadi kakak sudah sampaikan bahwasannya ketika Snefri ditangkap di tahun 1917, maka tampuk kekuasaan akan diberikan kepada Semaun. Karena Semaun punya semacam punya kekuatan terutama terkait dengan masanya yang banyak terutama di Sarekat Islam. Ini yang mengakibatkan akhirnya Semaun dipilih sebagai ketua dari ISDV itu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat ISDV kan masih lebih cenderung dengan gaya atau secara namanya sendiri masih menggunakan nama Belanda ya. Maka dari itu nantinya kalau kita lihat pada era pemerintahan atau dalam era pemimpinan dari Semaun, nantinya ISDV ini mulai berganti nama. Jadi berganti namanya itu berproses dari tahun 1920 sampai dengan 1924. Di mana namanya itu mulai berganti nama dari mulai ISDV berganti nama ke Perserikatan Komunis Hindia, terus berubah lagi ke Partai Komunis Hindia, dan terakhir menggunakan Partai Komunis Indonesia sebagai nama yang menggantikan ISDV. Teman-teman bisa lihat bahwa konsep Indonesia atau nama Indonesia ini digunakan sebagai identitas baru dari Partai Komunis yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, ISDV nantinya menggunakan nama Partai Komunis Indonesia ketika di era pimpinan daripada Semaun. Dan kalau kita lihat pada perkembangan selanjutnya, terutama di tahun 1920, itu ada sebuah peristiwa di mana nantinya PKI, kita sebutnya PKI aja ya. Jadi PKI nantinya menerbitkan surat kabar Het-Vrije-Woord. Tadi kakak sudah sampaikan, Het-Vrije-Woord itu adalah secara terjemahannya adalah artinya kata yang bebas. Di mana surat kabar dari Het-Vrije-Woord ini ya teman-teman, adalah sebuah surat kabar yang nantinya banyak memuat tesis-tesis Lenin terkait dengan masalah-masalah nasional, terus juga masalah-masalah penjajahan, dan juga ada salah satu artikel atau satu tesis yang disampaikan oleh Lenin yang berisi mengenai apa? Yang berisi mengenai bahwasanya komunisme tidak boleh bekerja sama dengan pan-islamisme dan juga pan-asianisme. Dan inilah yang nantinya menjadi kunci daripada kemunculan perpecahan di Sarekat Islam. Setidaknya teman-teman sudah kakak sampaikan di Sarekat Islam bahwa ketika adanya kabar yang muncul terkait dengan Lenin yang menolak bekerja sama dengan pan-islamisme, ini mengakibatkan kericuhan di wilayah Sarekat Islam. Karena seperti yang kita lihat, ketika Semaun nantinya menjabat sebagai ketua dari PKI, ternyata dia juga menjabat sebagai ketua SI di cabang Semarang. Dan ini yang nantinya akan meresahkan seorang Agus Salim. Yang sudah kakak sampaikan bahwasanya ketika nantinya di rapat daripada atau hasil kongres dari Sentral Sarekat Islam menyetujui untuk bisa melakukan atau menegakkan disiplin partai dengan cara atau dengan maksud untuk tidak memperbolehkan kepada anggota Sarekat Islam untuk menjabat di luar keanggotaan Sarekat Islam. Jadi tidak boleh rangkap jabatan. Dan akhirnya ini yang mengakibatkan akhirnya Semaun memutuskan untuk keluar dari Sarekat Islam dan mengawali akhir daripada apa? Akhir daripada karir dari Semaun di Sarekat Islam, dan berdampak besar juga terhadap penurunan dari apa? Penurunan dari anggota Sarekat Islam. Sehingga inilah yang nantinya menjadikan salah satu faktor yang akhirnya memisahkan antara SI merah dan juga SI putih. Oke, kalau kita lihat teman-teman selanjutnya lagi, bahwasannya PKI adalah sebuah organisasi yang sering melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Dan beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PKI itu lebih banyak melakukan kegiatan aksi massa ya teman-teman. Di mana aksi massa ini nantinya banyak melakukan kegiatan seperti demonstrasi dan juga aksi mogok. Nah, inilah yang nantinya menjadi ciri khas daripada Partai Komunis Indonesia. Sehingga nantinya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PKI ini juga sangat meresahkan juga bagi pemerintahan kolonial Belanda. Terutama teman-teman bisa lihat di tahun 1923 Semaun ini sampai ditangkap oleh pemerintahan Hindia Belanda karena dianggap memimpin aksi mogok yang dilakukan oleh buruh kereta api dan juga tram. Nantinya dalam organisasinya disebutnya sebagai VSTP. Jadi VSTP ini adalah sebuah organisasi sayapnya dari PKI, di mana mereka mencoba untuk melakukan aksi mogok yang dipimpin oleh Semaun. Tapi tindakan dari Semaun yang melakukan aksi mogok tersebut ini memicu kemarahan dari pemerintahan kolonial Belanda. Akhirnya Semaun ditangkap dan juga diasingkan keluar dari wilayah Hindia Belanda. Tapi kalau kita lihat lagi bahwasanya
tampuk pemimpin daripada PKI nantinya akan diserahkan kepada wakilnya, yaitu adalah Darsono. Dan sehingga di tahun 1925 nantinya ada upaya untuk bisa melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Jadi gini teman-teman, jadi setelah atau pasca dari tahun 1923, nantinya komunis ini sering banget dicurigai, sering banget ditekan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Jadi tidak boleh rapat, tidak boleh melakukan aksi-aksi tertentu, sehingga nantinya apa? Sehingga nantinya ketika PKI dipimpin oleh Darsono, akhirnya PKI ini nantinya mencoba untuk melakukan tindakan pemberontakan. Tapi sebelum terlaksananya pemberontakan yang dipimpin oleh Darsono, ternyata pemerintahan kolonial Belanda itu berhasil untuk mengatasi atau berhasil untuk menghapuskan rencana yang dilakukan oleh pimpinan Darsono. Sehingga akhirnya Darsono ditangkap dan akhirnya diasingkan juga seperti Semaun. Dan akhirnya pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia baru bisa terlaksana di tahun 1926 dan juga tahun 1927. Di mana tahun 1926, ketika kepemimpinan di PKI ini sudah mulai goyang, terutama terkait dengan banyaknya cabang-cabang PKI yang nantinya bergerak secara sendiri. Ini yang nantinya juga mengakibatkan akhirnya mereka yang berada di cabang-cabang ini mencoba untuk memutuskan untuk melakukan pemberontakan. Karena semakin terdesak oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sebenarnya, kalau kita lihat terkait dengan 1926 sampai 1927, pimpinan PKI di pengasingan ya seperti Semaun, ini sebenarnya tidak pernah menyetujui pemberontakan ini. Gitu ya. Apalagi Tan Malaka. Tan Malaka juga sangat tidak menyetujui terkait dengan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Karena menganggap bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini tidak berbasis petani, ya, tapi berbasis buruh. Nah, ini yang membedakan antara PKI yang ada di Indonesia dengan PKI yang ada di Uni Soviet. Kalau Uni Soviet berhasil karena apa? Karena PKI-nya, Partai Komunisnya, ini basisnya adalah buruh banyaknya. Sedangkan kalau di Indonesia, basisnya adalah basis petani. Tapi ternyata yang digunakan adalah basisnya buruh. Dan sehingga akhirnya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di tahun 1926 dan 27 ini berakhir gagal. Jadi PKI melakukan penyerangan kepada pos-pos polisi yang ada di wilayah Hindia Belanda seperti Banten, Batavia, Priangan, dan juga kalau di Sumateranya adalah di Bukit Tinggi. Dan juga melakukan penyerangan terhadap pos-pos pemerintahan yang ada di 4 wilayah tersebut. Tapi ternyata pemerintahan Hindia Belanda berhasil untuk mencegah pemberontakan tersebut, menangkap orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan PKI di tahun 1926 dan 27. Dan sebagiannya banyak yang nantinya diasingkan ke wilayah Papua yang kita kenal sebagai daerah Bovendigul, sebagai daerah pengasingan bagi mantan daripada pemberontakan PKI yang muncul di tahun 1926 sampai dengan 1927. Oke, teman-teman. Tadi ya, gimana teman-teman terkait dengan PKI ini? Mudah ya kalau teman-teman bisa pahami terkait dengan periode radikal, terutama kenapa akhirnya PKI memutuskan untuk melakukan tindakan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, itulah terkait dengan sejarah daripada PKI di Indonesia. Maka dari itu, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan perkembangan daripada kemunculan Perhimpunan Indonesia. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat mengenai kemunculan dari organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia. Nah, ini adalah sebuah organisasi yang juga sama radikalnya seperti dengan PKI, di mana Perhimpunan Indonesia adalah sebuah organisasi yang lahirnya bukan di Indonesia loh, tapi dia ini berada di negara Belanda. Nah, di mana kalau kita pahami terkait dengan Perhimpunan Indonesia adalah sebuah organisasi yang muncul juga tidak bisa terlepas dari kemunculan politik etis atau dampak dari politik etis. Nah, bagaimana terkait dengan perkembangan Perhimpunan Indonesia? Mari kakak akan sampaikan dulu terkait dengan konsep-konsep penting apa aja sih yang perlu teman-teman pahami untuk bisa melihat terkait dengan perkembangan Perhimpunan Indonesia. Oke, yang pertama adalah kalau kita lihat bahwa Perhimpunan Indonesia adalah sebuah organisasi yang lahir di negara Belanda, terutama tepatnya di tahun 1908, di mana Perhimpunan Indonesia ini awalnya bukan nama Perhimpunan Indonesia, tapi dikenalnya atau awalnya ini bernama Indisches Vereniging. Oke, Indisches Vereniging atau disebutnya sebagai Perhimpunan Hindia, di mana yang mencetuskan ide pembentukan dari Indisches Vereniging ini adalah tokoh yang nantinya dikenal dengan bernama Sultan Kasayangan dan juga Noto Suroto. Oke, dua tokoh ini adalah dua tokoh yang bisa kita lihat sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari kemunculan
Perhimpunan Indonesia atau nantinya lebih dikenal awalnya adalah Indisches-Vereniging. Nah, untuk melihat terkait dengan Perhimpunan Indonesia, mari kita akan lihat dulu terkait dengan latar belakang. Bagaimana sih Perhimpunan Indonesia ini bisa muncul? Oke, jadi latar belakang kenapa munculnya Indisches-Vereniging atau Perhimpunan Indonesia ini bisa kita lihat ketika di Belanda sendiri mulai meningkat jumlah mahasiswa dari asal Indonesia yang datang ke Belanda. Sudah kakak sampaikan terkait dengan dampak politik etis ya, teman-teman bisa lihat kembali materi sebelumnya, bahwasannya ketika politik etis muncul, maka akhirnya pendidikan di Indonesia mulai diadakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dari tingkatan dasar, menengah, ke menengah atas, hingga masuk ke tingkatan apa? Tingkatan sekolah tinggi. Tapi ternyata kan kalau di Indonesia, sekolah tingginya itu hanya sebatas sekolah tinggi ya. Seperti Stovia, Osvia, dan beberapa sekolah teknik lain. Nah, sedangkan untuk beberapa orang-orang yang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan lebih tinggi dari sekolah tinggi tersebut, akhirnya banyak daripada orang tua di era-era masa-masa kolonial ini mengirimkan anak-anaknya untuk belajar ke Belanda, dan mayoritas sih kebanyakan ada di daerah Leiden. Gitu ya, di mana nantinya ketika jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda ini semakin lama semakin meningkat, akhirnya Sultan Kasayangan dan Noto Suroto mencetuskan ide untuk membentuk sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang datang ke Belanda, sehingga tujuannya adalah untuk bisa membawa kepentingan dari mahasiswa Indonesia. Jadi awalnya sebenarnya Perhimpunan Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang bukan berkaitan dengan politik. Jadi tidak sama sekali bersentuhan dengan politik. Tapi lebih banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sosial maupun budaya. Seperti ketika awal berdirinya Indisches-Vereniging ini hanya digunakan atau hanya dilakukan berbagai kegiatan seperti pidato-pidato maupun pesta dansa. Gitu ya. Jadi biasalah orang Eropa kan senangnya kan pesta-pesta dansa gitu kan. Pesta-pesta dansa dan juga pidato-pidato. Nah, inilah tujuan awal dari kemunculan Perhimpunan Indonesia atau Indisches-Vereniging. Tapi pada perkembangan selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau Indisches-Vereniging ini nantinya akan mengalami perubahan yang besar. Nah, gimana nantinya prosesnya? Kita akan lihat di dalam peristiwa penting ya. Tapi selanjutnya dulu, kita akan lihat bahwasannya setelah tujuannya kita pahami bahwa media massa yang digunakan oleh Indisches-Vereniging ini awalnya dikenal dengan namanya adalah Hindia Putra. Seperti halnya organisasi-organisasi di masa pergerakan, mereka pasti punya corong media massanya ya. Nah, salah satunya kalau Perhimpunan Indonesia itu corongnya adalah Hindia Putra. Walaupun nanti akan berganti menjadi Indonesia Merdeka. Oke teman-teman, itulah terkait dengan konsep-konsep yang bisa kita pahami terkait dengan Perhimpunan Indonesia. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan perkembangan dari Perhimpunan Indonesia, terutama kita akan melihat terkait dengan peristiwa pentingnya ya. Oke, tadi kita sudah melihat bahwasannya setelah tahun 1922, Perhimpunan Indonesia mulai merubah namanya menjadi Indisches-Vereniging. Teman-teman bisa lihat bahwasannya mulailah terbentuk 3 visi politik daripada Indisches-Vereniging yang nantinya akan sangat merubah arah gerakan daripada Perhimpunan Indonesia yang nantinya bersifat lebih radikal dan juga lebih non-kooperatif. Dan teman-teman bisa lihat bahwasanya pada perkembangan selanjutnya lagi, kita akan lihat terkait dengan Perhimpunan Indonesia yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik, terutama politiknya yang sangat radikal banget. Terutama teman-teman bisa lihat di tahun 1923 sampai dengan tahun 1924. Di mana di tahun 1923 sampai 1924, teman-teman bisa lihat bahwasannya Indisches-Vereniging ini mulai menyebarkan ide-ide anti kolonialnya, terutama di dalam majalah Hindia Putra. Jadi, dimulai dari ketua yang bernama Iwa Kusuma Sumantri di tahun 1923, mulailah nantinya penyebaran ide-ide anti-kolonial di dalam majalah Hindia Putra dilakukan di negeri Belanda maupun diselundupkan ke negeri Hindia Belanda, ke Indonesia. Bahkan nantinya di tahun 1924 ketika dipimpin
Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Nazir Datuk Pamuntjak, maka akhirnya Hindia Putra diganti namanya menjadi Indonesia Merdeka. Dan nantinya yang menjadi pimpinan redaksi dari Indonesia Merdeka, tokohnya kita kenal dengan Muhammad Hatta. Nah, Hatta nantinya menjadi pimpinan redaksi dari Indonesia Merdeka dan banyak melahirkan tulisan-tulisan di Indonesia Merdeka. Dan disinilah nantinya teman-teman bisa lihat bahwa majalah Indonesia Merdeka yang banyak diselundupkan ke Hindia Belanda, ini banyak dibaca oleh tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Dan dari sinilah akhirnya Indonesia's Vereniging mulai menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Indonesia dalam rangka menyebarkan ide-ide anti kolonialnya. Terus selanjutnya lagi kita akan lihat di tahun 1925 terkait dengan Perhimpunan Indonesia. Jadi di tahun 1925 nantinya Indonesia's Vereniging ini berubah nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia yang kita kenal sekarang ya. Jadi dia berubah nama setidaknya hampir 2 kali ya berarti ya. Dari Indonesia's Vereniging ke Indonesia's Vereniging berubah lagi ke Perhimpunan Indonesia. Sebenarnya kalau kita artiin sama aja ya. Indonesia's Vereniging maupun Perhimpunan Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita bisa interpretasikan atau kita bisa tafsirkan bahwasanya Perhimpunan Indonesia ini dimaksudkan atau namanya berubah ini untuk bisa lebih menegaskan kembali terkait dengan identitas keindonesiaannya. Jadi sudah mulai meninggalkan istilah atau penggunaan kata Belanda di dalam organisasi. Dan inilah yang nantinya akan kita lihat di tahun 1925 ketika dipimpin oleh Sukiman, maka akhirnya Perhimpunan Indonesia mulai menjalin komunikasi dengan organisasi-organisasi anti kolonial yang juga ada di luar. Terutama nantinya Perhimpunan Indonesia mulai menjalin komunikasi dengan organisasi anti kolonial yang ada di Prancis. Oke? Dan disinilah nantinya Perhimpunan Indonesia ini mulai meminta dukungan untuk kemerdekaan dari Indonesia. Itu tahun 1925 ketika dipimpin oleh Sukiman. Nah, selanjutnya lagi bahwa di tahun 1926 sampai dengan tahun 1930, nah inilah mulai dipimpin Perhimpunan Indonesia ini oleh Hatta. Nah, Hatta teman-teman adalah pemimpin yang paling lama yang pernah menjabat di dalam Perhimpunan Indonesia. Tadi teman-teman bisa lihat ya, dari tahun 1923 sampai 1924, teman-teman bisa lihat bahwa setiap ketuanya itu beda-beda. Dari mulai tahun 23, itu nantinya ada Iwa Kusuma Sumantri, tahun 24, itu nantinya ada tokoh kita kenal sebagai Nazir Datuk Pamuntjak, dan yang terakhir tahun 25 adalah Sukiman. Tapi nantinya Hatta ini menjabat selama 4 tahun, di mana di dalam kepemimpinan Hatta nantinya komunikasi dengan organisasi pergerakan yang ada di Indonesia ini semakin intens. Terutama Hatta ini sering banget berkirim surat dengan organisasi atau tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Indonesia. Dan disinilah teman-teman bisa pahami, akhirnya Hatta ini banyak menjalin hubungan dengan Soekarno di Indonesia. Dan disinilah kita bisa lihat bahwa dua calon bapak bangsa ini menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari era pergerakan nasional Indonesia. Dan di masa itu juga teman-teman, dari tahun 26 sampai dengan tahun 30, Hatta ini sering banget menganjurkan kepada organisasi pergerakan yang ada di Indonesia untuk membawa visi-visi Indonesia Merdeka di dalam program kerja dari organisasi tersebut. Oke, atau organisasi yang ada di era pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Dan inilah yang menjadi salah satu kekuatan besar Perhimpunan Indonesia, terutama ketika dipimpin oleh Muhammad Hatta. Tapi nantinya pada saat atau pada perkembangan selanjutnya daripada Perhimpunan Indonesia, terutama terkait dengan kemunculan tahun 1927, ternyata ada sebuah peristiwa yang nantinya berdampak besar juga terhadap malunya Belanda terhadap pergerakan nasional Indonesia, terutama di tahun 1927, ini terjadi sebuah penangkapan terhadap tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Jadi termasuk Hatta yang saat itu menjadi ketua dari Perhimpunan Indonesia. Nah, kenapa sih Perhimpunan Indonesia ini ditangkap oleh pemerintahan Belanda? Padahal di Belanda sendiri, ini hukumnya beda ya dengan hukum yang ada di kolonial Belanda. Beda dengan yang ada di Hindia Belanda. Sehingga nantinya kalau di Belanda ini kebebasan berpendapat itu sebenarnya dijamin oleh undang-undang yang ada di Belanda. Tapi kenapa kok Perhimpunan Indonesia ini banyak ditangkapin tokoh-tokohnya? Nah, ini kalau kita lihat di tahun 1927, ini akan sangat berhubungan
dengan situasi politik yang berkembang juga di Indonesia. Di mana teman-teman ingat, di tahun 1927 ada sebuah peristiwa yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah pemberontakan PKI. Di mana pemberontakan PKI di tahun 1926 dan 27 adalah dua peristiwa yang nantinya bisa dikatakan sebagai bagian yang tidak bisa terlepas ketika akhirnya tokoh-tokoh pemimpin Indonesia diduga terlibat atau mendalangi peristiwa dari pemberontakan PKI. Kenapa ini bisa terjadi atau kenapa asumsinya tuduhannya nantinya muncul kepada Perhimpunan Indonesia? Karena di tahun 1923 pasca daripada mogok kerja yang dilakukan oleh Semaun dan juga organisasinya, nantinya kan Semaun dibawa atau dibuang ke negeri Belanda. Dan akhirnya Semaun nantinya banyak berkomunikasi dengan Muhammad Hatta. Nah, disitulah akhirnya mulai ada kecurigaan dari pemerintahan kolonial Belanda bahwasannya Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang juga turut mendalangi pemberontakan PKI. Maka akhirnya tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia banyak yang ditangkap. Tapi ternyata Hatta di dalam pidato pembelaannya di dalam sidang di Belanda ini mulai berkelakar atau nantinya mulai mengeluarkan pidatonya yang nantinya dikenal dengan namanya Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Jadi di dalam pidatonya nantinya Hatta ini mulai banyak mencerca terkait dengan kolonialisme yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda dan juga sangat mendukung terkait dengan nasionalisme yang muncul di Indonesia. Dan disinilah nantinya ternyata terbukti bahwasannya Perhimpunan Indonesia, bahwasannya Hatta tidak pernah bersalah di dalam kasus pemberontakan PKI yang ada di Indonesia di tahun 1927. Dan inilah yang nantinya akan membuat malu bagi Belanda karena tidak bisa membuktikan bahwasannya Hatta terlibat di dalam pemberontakan dari PKI yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan pergerakan atau perkembangan dari pergerakan Perhimpunan Indonesia. Gimana? Mudah kan? Kalau gitu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan kemunculan dari Partai Nasional Indonesia. Teman-teman, kalau misalkan ingat Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah sebuah organisasi yang sangat identik banget dengan Bapak bangsa kita, yaitu adalah Presiden Soekarno, di mana kita akan melihat terkait dengan perkembangan dari Partai Nasional Indonesia dari berbagai macam konsep maupun peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan pergerakan dari Partai Nasional Indonesia di era Pergerakan Nasional Indonesia. Oke, kita akan lihat dulu terkait dengan konsep pertama yang perlu kita pahami terkait dengan Partai Nasional Indonesia, di mana PNI adalah sebuah organisasi politik yang sebenarnya lahir di tahun atau di tanggal 4 Juli tahun 1927. Dan sebenarnya PNI adalah sebuah organisasi yang lahir awalnya bukan sebagai organisasi politik loh, tapi adalah sebuah organisasi yang sebenarnya lahir dari kelompok belajar. Lah, kok kelompok belajar ya bisa menjadi sebuah partai? Nah, ini tidak bisa terlepas juga dengan pencetusnya yang kita kenal dengan tokohnya, yaitu adalah Soekarno sebagai tokoh yang sangat sentral banget di dalam Partai Nasional Indonesia, di mana nantinya Soekarno dan teman-temannya di dalam kelompok belajar akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah partai untuk bisa mengeluarkan gairah politik mereka ke dalam era Pergerakan Nasional Indonesia. Di mana kalau kita lihat terkait dengan latar belakang yang berkaitan dengan Partai Nasional Indonesia, yaitu adalah latar belakangnya karena dibentuknya Algemene Studi Club. Jadi Algemene Studi Club ini adalah sebuah kelompok belajar yang dibentuk di Bandung. Ketika Soekarno lagi studi atau lagi kuliah di Sekolah Teknik di Bandung, yang sekarang kita kenal adalah ITB. Gitu ya. Nah, di mana nantinya Soekarno dan teman-temannya ini mulai membentuk Algemene Studi Club atau kelompok belajar yang terinspirasi juga dengan Indonesia Study Club yang muncul di Surabaya, yang didirikan oleh Dr. Sutomo sebagai salah satu role model untuk membentuk Algemene Studi Club. Di mana nantinya kalau kita lihat tujuan daripada terbentuknya Algemene Studi Club atau tujuan daripada PNI pada perkembangannya adalah nantinya akan menjadi wadah bagi kaum nasionalis untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan. Terutama nantinya mayoritas dari keanggotaan yang ada di dalam PNI, mayoritas ini adalah anggota-anggota atau mantan anggota dari Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda. Mereka yang kembali atau pulang dari Belanda datang ke Indonesia, mereka nantinya akan bergabung sebagai keanggotaannya adalah PNI. Sehingga nantinya
PNI ini adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi kaum nasionalis yang ada di Indonesia, terutama dalam rangka untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan. Nah, seperti biasa, kalau kita lihat terkait dengan PNI ini sendiri atau organisasi yang muncul di era pergerakan, mereka pasti punya media massa sebagai yang bisa dikatakan sebagai corong aspirasi dari partainya tersebut. Sehingga teman-teman bisa lihat bahwa PNI adalah sebuah organisasi yang nantinya punya dua media massa, yaitu adalah Persatuan Indonesia dan Benteng Priangan. Kalau Persatuan Indonesia nantinya munculnya di Batavia, kalau Benteng Priangan ini nantinya munculnya di Bandung. Oke? Nah, ini adalah terkait dengan konsep-konsep yang perlu teman-teman pahami terkait dengan Partai Nasional Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan peristiwa penting yang berkaitan dengan Partai Nasional Indonesia. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan perkembangan dari Partai Nasional Indonesia. Kita akan lihat dari peristiwa-peristiwa penting apa aja sih yang berkaitan dengan PNI ini. Terutama terkait dengan transformasi dia yang awalnya adalah sebuah organisasi yang bisa dikatakan sebagai kelompok belajar menjadi sebuah organisasi yang bersifat politik. Oke, kita akan lihat dulu terkait dengan kemunculan dari PNI yang awalnya bukan namanya PNI ya, atau bukan namanya Partai Nasional Indonesia, tapi nama awalnya adalah Perserikatan Nasional Indonesia yang muncul di tahun 1927. Di mana nantinya kalau kita lihat terkait dengan terbentuknya Perserikatan Nasional Indonesia ini juga akan sangat berhubungan dengan gairah politik yang muncul di kalangan keanggotaan Algemene Studi Club. Di mana kalau kita lihat bahwa keanggotaan di dalam Algemene Studi Club juga mulai sadar terkait dengan identitas-identitas kebangsaan dan juga permasalahan-permasalahan kolonialisme yang ada di Hindia Belanda. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk membentuk lembaga atau sebuah organisasi yang bertujuan memang untuk bisa menjadi sebuah wadah untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan nasional di Indonesia. Kalau kita lihat lagi bahwa terbentuknya Perserikatan Nasional Indonesia, kebanyakan keanggotaannya yang sudah kakak sampaikan bahwa banyak dari keanggotaan Perserikatan Nasional Indonesia ini berasal dari mantan anggota PI atau Perhimpunan Indonesia yang dari Belanda yang kembali ke Hindia Belanda. Mereka kebanyakan bergabung sebagai bagian dari keanggotaan Perserikatan Nasional Indonesia. Ini di tahun 1927. Ini juga terbentuknya Perserikatan Nasional Indonesia juga kalau kita lihat ini atas juga ide dari Soekarno. Dan kalau kita lihat juga bahwasanya di tahun 1927 Soekarno juga bahkan berhasil untuk menyatukan seluruh organisasi politik yang ada di Indonesia, terutama nantinya membentuk sebuah organisasi yang mewadahi organisasi-organisasi politik yang ada di Indonesia yang dikenal dengan namanya adalah Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau kita singkat sebagai P3KI, di mana nantinya Soekarno ini adalah sosok yang bisa dikatakan memiliki bakat, terutama bakat di dalam menyatukan seluruh ide-ide yang ada yang berkembang di Indonesia. Maka nantinya kalau kita lihat terkait dengan Soekarno itu sendiri, bahwa Soekarno adalah seorang sosok yang juga sangat menginginkan terkait dengan persatuan seluruh elemen yang ada di dalam pergerakan nasional Indonesia. Nah, baru teman-teman lihat pasca tahun 1927, tepatnya nantinya di tahun 1928, akhirnya Perserikatan Nasional Indonesia mulai merubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Nah, konsep dari kepartaian ini nantinya kita akan bisa lihat bahwasannya Partai Nasional Indonesia ini sudah semakin memantapkan terkait dengan visi politik ke depannya, terutama terkait dengan perubahan-perubahan, terutama keinginan daripada Partai Nasional Indonesia untuk bisa mencapai kemerdekaan, terutama kemerdekaan di Hindia Belanda. Kalau kita lihat terkait dengan perubahan namanya, bahwasanya ketika tahun 1928, akhirnya PNI mulai merumuskan terkait dengan 3 asas perjuangannya PNI. Yang kita kenal dengan yang pertama adalah self-help atau menolong diri sendiri, bahwa tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Maka kita harus coba untuk bisa menggalakkan terkait dengan upaya-upaya dalam rangka bisa mencapai kemerdekaan. Terus yang kedua adalah non-kooperatif. Maksudnya adalah tidak bisa bekerjasama atau tidak boleh bekerjasama dengan pemerintahan kolonial. Karena tidak mungkin bahwasanya kalau misalkan kita bekerjasama dengan pemerintahan kolonial, maka tidak mungkin tercapai yang namanya kemerdekaan.
Dan yang ketiga, teman-teman, adalah konsep marhainisme yang nantinya dikenal dengan upayanya untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan juga kesengsaraan. Sebenarnya ada fakta unik ya terkait dengan marhainisme ini. Jadi marhain ini adalah sebuah konsep yang didapatkan oleh Soekarno ketika pulang dari sekolah dari ITB ke rumahnya Ibu Ingit, di mana nantinya dia bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Marhain, seorang petani yang segala sesuatunya dia urus sendiri, gitu ya, mulai dari nanam sampai panennya. Nah, di sini nantinya Soekarno ini mulai terinspirasi terhadap Bapak Marhain, sehingga itulah yang nantinya menjadikan atau memunculkan inspirasi atau ideologi yang dikenal dengan marhainisme, di mana upayanya adalah untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan juga kesengsaraan bagi masyarakat dengan cara bekerja. Kita harus berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Oke, ini adalah 3 asas perjuangan dari PNI, di mana teman-teman bisa pahami bahwa nantinya kegiatan-kegiatan dari PNI kebanyakan adalah kegiatan-kegiatan yang nantinya bersifat aksi massa. Apa sih yang dimaksud dengan aksi massa? Jadi aksi massa itu adalah sebuah kegiatan yang sering dilakukan oleh PNI dengan rangka untuk bisa menarik dukungan banyak orang untuk bisa mengikuti pidato atau rapat-rapat umum yang diselenggarakan oleh PNI. Jadi PNI itu sering menyelenggarakan rapat umum dan Soekarno ini sering banget berpidato di rapat umum tersebut. Sehingga dari situ Soekarno mulai berlatih atau terlatih di dalam pidatonya yang secara tidak langsung banyak menyihir orang-orang yang melihat pidatonya Soekarno. Dan setidaknya inilah yang mengakibatkan Soekarno dan PNI ini sangat berbahaya banget terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dan akhirnya inilah yang nantinya akan menjadi sebuah peristiwa yang akan kita bahas selanjutnya di dalam proses daripada perkembangan Partai Nasional Indonesia. Maka dari itu, mari kita lihat terkait dengan kelanjutan daripada Partai Nasional Indonesia. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali terkait dengan perkembangan dari Partai Nasional Indonesia. Kita akan melihat terkait dengan keterhubungan antara kegiatan-kegiatan dari Partai Nasional Indonesia yang banyak melakukan aksi massa dan banyak melakukan kegiatan berupa rapat umum yang nantinya banyak Soekarno-nya berpidato. Ini akan sangat berdampak terhadap kelangsungan daripada Partai Nasional Indonesia. Nah, bagaimana keterhubungannya? Mari kita akan lihat ya. Oke, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman bisa pahami bahwasannya Partai Nasional Indonesia adalah sebuah organisasi politik atau partai politik yang nantinya banyak melakukan kegiatan-kegiatan berupa aksi-aksi massa, banyak melakukan kegiatan pidato, dan ini nantinya akan dianggap oleh berbahaya atau dianggap sangat berbahaya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Maka dari itu, akhirnya pemerintahan kolonial Belanda itu menaruh rasa curiga yang sangat besar terhadap Partai Nasional Indonesia. Bahkan muncullah tuduhan terhadap PNI yang diduga akan melakukan tindakan yang serupa seperti PKI, yaitu melakukan tindakan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial. Maka akhirnya karena adanya isu tersebut, akhirnya di tahun 1929 Soekarno dan 3 anggota PNI lain seperti ada Maskun, ada Gatot Mangkupraja dan juga Supriyadinata akhirnya ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda karena diduga melakukan atau berupaya untuk bisa melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, dari sinilah akhirnya Soekarno dan 3 anggota PNI akhirnya ditangkap dan akhirnya dipenjara di penjaranya Bandung, di penjara Sukamiskin di Bandung ya. Di mana nantinya kalau kita lihat Soekarno ini sempat melakukan pembelaan terhadap penangkapan dia di tahun 1930-an, di mana nantinya Soekarno ini nantinya membacakan pleidoinya yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya ketika ditangkap, maka akhirnya melakukan upaya untuk melakukan pembelaan. Teman-teman bisa lihat bahwasanya pledoi yang dilakukan oleh Soekarno ini ternyata berbanding terbalik dengan pledoi yang nantinya dikeluarkan oleh Muhammad Hatta. Berbanding terbaliknya itu maksudnya adalah kalau Hatta teman-teman bisa pahami tadi, pledoinya Hatta ternyata berhasil untuk bisa apa? Berhasil untuk bisa mengeluarkan Hatta keluar dari penjara yang ada di Belanda. Tapi pledoi Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat ini, walaupun secara isi atau konsepnya ini masih sama dengan konsep yang disampaikan oleh Muhammad Hatta, tapi teman-teman bisa lihat bahwasanya Soekarno akhirnya ditahan dan akhirnya diasingkan keluar dari wilayah Jawa. Nah, inilah yang nantinya menjadi salah satu hal yang bisa kita lihat. Akhirnya, ketika Soekarno ditangkap dan akhirnya diasingkan keluar, maka akhirnya PNI nantinya mulai mengalami penurunan. Gitu ya, karena sentral kekuatan PNI ini ada di tangan Soekarno.
karena karismatiknya seorang Soekarno. Nah, kalau kita lihat pada perkembangan selanjutnya, terutama di pasca daripada pengadilannya Soekarno, bahwa Belanda ini sempat membuat kebijakan kepada PNI. Jadi ada sebuah aturan kepada PNI bahwasannya dari tahun 1929 sampai tahun 1930 bahwa PNI ini tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama proses daripada pengadilannya Soekarno. Dan inilah yang nantinya mengakibatkan PNI nantinya semakin lama semakin ditekan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan diawasi secara ketat. Bahkan nantinya banyak daripada anggota PNI atau pemimpin daripada PNI ini sendiri banyak yang nantinya kena penggeledahan dari pemerintahan kolonial Belanda. Dan inilah yang nantinya akan mengakibatkan ruang gerak PNI sangat terbatas banget, sehingga muncullah keputusan dari Mr. Sartono untuk membubarkan PNI, karena dianggap PNI ini ada sebuah organisasi yang sudah tidak aman lagi terhadap terutama di masa-masa pergerakan di tahun 1931. Dan inilah yang nantinya akan berdampak terhadap kemunculan atau pecahnya keanggotaan PNI. Dan inilah yang nantinya akan bisa kita kenal bahwasannya pasca dari pembubaran PNI, maka muncullah dua organisasi yang masih punya talian yang sama dengan PNI. Yaitu yang pertama kita akan lihat dengan kemunculan dari Partindo atau dikenal dengan namanya Partai Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Sartono, yang nantinya asasnya adalah non-kooperatif dan juga aksi massa. Oke, kegiatannya hampir sama seperti yang dilakukan di era PNI lama. Tapi nantinya muncul lagi organisasi yang baru, yang dikenal dengan namanya adalah PNI Baru. Sebenarnya nama PNI Baru ini bukan Partai Nasional Indonesia ya, tapi nama aslinya adalah Pendidikan Nasional Indonesia. Dengan tokohnya adalah Syahrir dan Hatta. Di mana Syahrir dan Hatta ini membentuk Pendidikan Nasional Indonesia ini karena menganggap bahwasannya perjuangan dari PNI yang sebelumnya, PNI lama, adalah sebuah perjuangan yang terlalu tersentral kepada sosok Soekarno. Dan kebanyakan kegiatannya ini adalah kegiatan yang bersifat aksi massa. Tidak ada yang namanya pendidikan terhadap kader-kader dari partai. Dan inilah yang nantinya akan menjadi alasan kemunculan dari PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia, di mana nantinya asas daripada PNI baru lebih berfokus terhadap sifatnya hampir sama, non-kooperatif, tapi dengan fokusnya adalah pendidikan kader. Oke, beda ya antara aksi massa dengan pendidikan kader. Kalau aksi massa kebanyakan melakukan rapat-rapat umum maupun melakukan pidato-pidato. Tapi kalau misalkan PNI baru lebih berfokus terhadap bagaimana caranya mendidik calon pemimpin bangsa di masa depan. Oke, inilah yang nantinya akan menjadi salah satu cikal bakal lahirnya Partindo dan juga PNI baru. Oke, teman-teman, itulah terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan PNI, Partai Nasional Indonesia. Gimana? Mudah kan? Kalau gitu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, setelah tadi kita sudah melihat terkait dengan latar belakang dari periode radikal, dan yang kedua kita sudah melihat terkait dengan kemunculan Partai Komunis Indonesia, ketiga kita sudah melihat terkait dengan Perhimpunan Indonesia, dan yang keempat kita juga sudah melihat terkait dengan kemunculan dari Partai Nasional Indonesia, maka dari itu kita akan lihat dari kesimpulan ya, dari materi terkait dengan perkembangan pergerakan nasional terutama di era periode radikal. Nah, apa aja sih yang bisa kita tarik kesimpulan dari materi kita kali ini? Oke, yang pertama adalah tadi kita sudah mempelajari mengenai latar belakang dari periode radikal. Setidaknya teman-teman tadi sudah memahami terkait dengan ada sekitar 4 poin penting dari kemunculan dari periode radikal. Di mana ada 4 hal itu, kita akan bisa lihat dari yang pertama adalah terkait dengan kemunculan dari doktrin Wilson. Atau nantinya lebih dikenal dengan namanya 14 point. Di mana 14 point ini salah satu isinya teman-teman sudah lihat bahwasanya ada berisi terkait dengan setiap bangsa ini berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu nantinya kita akan bisa lihat dari perkembangan PI ini sendiri yang juga sangat terpengaruh banget terkait dengan pengaruh doktrin Wilson. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga sudah melihat terkait dengan pengaruh revolusi Rusia, di mana ketika Partai Bolshevik berhasil untuk menjatuhkan Partai Menshevik dan akhirnya menaikkan seorang Lenin menjadi presiden dari Uni Soviet, di mana akhirnya kita bisa lihat bahwa nantinya
PKI, terutama di era pimpinan dari Sneflit atau ISDV, mencoba untuk juga melakukan tindakan yang sama radikalnya seperti yang dilakukan oleh Lenin, yang melakukan upaya dari pemberontakan di Surabaya. Dan itulah yang menjadi salah satu pengaruh juga daripada revolusi Rusia. Maka akhirnya komunisme mulai berkembang, terutama di wilayah Hindia Belanda. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kita juga sudah melihat terkait dengan kekecewaan terhadap November Belofte, atau lebih dikenal dengan janji November dari Gubernur Jenderal Limburg van Stierum, di mana nantinya teman-teman bisa lihat bahwa ada janji yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Limburg van Stierum yang berisi terkait dengan otonomi kepada Hindia Belanda. Tapi ternyata janjinya itu tidak pernah ditepati oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tersebut. Itu yang ketiga, sehingga akhirnya memunculkan kekecewaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita juga sudah melihat terkait dengan perubahan pasal 111 dari Reglement, di mana ada salah satu pasalnya yang nantinya menjadi salah satu bentuk daripada kemunculan organisasi-organisasi yang bersifat radikal. Teman-teman bisa lihat bahwasannya nantinya ada yang pasal 111 yang berisi terkait dengan setiap masyarakat Hindia ini nantinya diakui atau hak berserikatnya itu diakui secara penuh, tapi dengan batasan tertentu. Nah, ini nantinya akan melahirkan organisasi-organisasi yang berpolitik dan juga organisasi-organisasi yang radikal. Ini adalah terkait dengan kesimpulan dari latar belakang periode radikal. Terus yang kedua, kita juga sudah melihat terkait dengan kemunculan Partai Komunis Indonesia, di mana teman-teman bisa pahami terkait dengan Partai Komunis Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang awalnya bernama ISDV atau Indisi Sosialis Demokratik Vereniging, di mana nantinya ini akan didirikan oleh Sneflit yang bertujuan untuk bisa menyebarkan ide komunis di wilayah Hindia Belanda, menyebarkan paham Marxisme di wilayah Hindia Belanda. Itu tujuan awal daripada pembentukan ISDV. Tapi pada perkembangan selanjutnya, teman-teman bisa lihat bahwasannya di era pemerintah atau di era ISDV yang dipegang oleh Sneflit, ISDV tidak pernah berkembang secara pesat. Tapi ISDV mulai berkembang secara pesat terutama di era pemerintahan atau pemimpinnya adalah Semaun, di mana Semaun nantinya akan merubah nama nama ISDV menjadi PKI. Dan disitulah akhirnya teman-teman bisa lihat bahwasannya PKI ini mulai berkembang sebagai organisasi yang juga punya massa yang juga besar. Dan akhirnya PKI pernah melakukan tindakan radikal yang nantinya akan mengakibatkan PKI harus dilarang oleh pemerintahan Hindia Belanda, yaitu berupa pemberontakan di tahun 1926 dan juga tahun 1927 yang ada di daerah Jawa dan di daerah Sumatera. Dan inilah yang nantinya akan mengakhiri Partai Komunis Indonesia yang ada di Hindia Belanda di era Pergerakan Nasional Indonesia. Ini adalah terkait dengan kesimpulan dari Partai Komunis Indonesia. Terus yang ketiga, kita juga sudah melihat terkait dengan Perhimpunan Indonesia. Apa aja sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari Perhimpunan Indonesia ini? Oke, yang pertama adalah teman-teman tadi sudah melihat terkait dengan organisasi PI ini awalnya bukan namanya PI ya, tapi namanya adalah Indices Vereniging, di mana nantinya tujuan utama daripada pendirian Indices Vereniging ini adalah untuk bisa menghimpun kepentingan dari mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri Belanda. Kegiatan-kegiatannya itu hanya bersifat atau seputaran wilayah sosial dan juga wilayah budaya. Itulah kegiatan-kegiatan awal yang nantinya selalu dilakukan oleh Indices Vereniging. Tapi nantinya akan berubah, terutama dimulai dari tahun 1913 sampai dengan 1930, di mana PI ini nantinya mulai merubah arah tujuan awalnya, yang sebelumnya hanya untuk kepentingan dari mahasiswa Hindia Belanda, kegiatannya hanya berupa sosial dan juga budaya, tapi nantinya sifat yang nantinya dikeluarkan oleh PI adalah sifat yang bersifat non-kooperatif dan juga radikal, di mana sering banget PI ini nantinya melakukan hubungan-hubungan dengan gerakan anti kolonial di luar, dan juga PI ini nantinya mencoba untuk menghubungi atau menjalin komunikasi dengan gerakan yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk bisa membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari Perhimpunan Indonesia. Nah, yang keempat atau yang terakhir, kita sudah melihat terkait dengan kemunculan Partai Nasional Indonesia. Kesimpulan apa sih yang bisa kita tarik dari kemunculan dari PNI ini sendiri? Oke, yang pertama adalah teman-teman tadi sudah melihat terkait dengan kelahiran PNI ini bisa dikatakan dilatar belakangi oleh kemunculan dari Algemene Studi Club yang didirikan oleh Soekarno dan teman-temannya di Bandung, di mana nantinya tujuan awalnya adalah sebagai kelompok
belajar. Tapi pada akhirnya atau pada perkembangannya, setelah kemunculan dari Algemene Studi Club dan kajian yang sering dilakukan oleh Algemene Studi Club, maka Soekarno dan teman-temannya mulai naik gairah politiknya, terutama berupaya untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia. Maka akhirnya terbentuklah Partai Nasional Indonesia yang nantinya tujuan-tujuan atau gerakan-gerakannya kebanyakanlah gerakan-gerakan yang bersifat radikal, sering mengadakan rapat umum dan juga mencoba untuk melakukan aksi massa. Nah, ini yang nantinya akan dianggap berbahaya oleh pemerintahan kolonial Belanda dan dianggap sebagai atau nantinya Soekarno dan teman-temannya difitnah karena dianggap berupaya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga akhirnya teman-teman bisa lihat bahwa nanti di tahun 1928 di 1928 dan 29 akhirnya Soekarno harus ditangkap dan akhirnya Soekarno diadili di sidang Landrat di Bandung. Dan inilah yang nantinya akan mengawali pembubaran dari PNI. Terutama nantinya pasca dari pembubaran PNI, teman-teman bisa lihat bahwasannya PNI nantinya terbagi menjadi dua. Ada Partindo yang didirikan oleh Mr. Sartono yang nantinya membubarkan PNI, dan juga munculnya PNI baru yang muncul atau yang diketuai oleh Syahrir dan juga Muhammad Hatta. Oke teman-teman, inilah terkait dengan kesimpulan dari Partai Nasional Indonesia. Oke teman-teman, karena waktu kita sudah habis, kalau gitu teman-teman tetap semangat ya, tetap belajar, dan tetap ikuti kelas sejarah di EduOn, karena bersama dengan Kadida, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kalau gitu kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi, dadah!